Hai, halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Lambang di sini. Nah, kali ini saya pengen nanya sama teman-teman ya. Dalam keseharian teman-teman, itu apakah pernah menghadapi yang namanya masalah? Atau sejak kecil sampai umur sekarang, itu pernah nggak menghadapi sesuatu yang bernama masalah gitu kan? Atau bahkan hari ini menemukan masalah itu? Atau kemarin, atau sebelumnya, minggu sebelumnya, atau ketika awal-awal masuk kampus, dan lain sebagainya. Yes, exactly. Siapapun itu, barangkali hidupnya tidak terlepas dari yang namanya masalah gitu ya. Ada yang memang tipikal orang yang nyari-nyari masalah gitu ya. Termasuk tuh kamu-kamu yang lagi bikin skripsi kan yang dicari topik untuk judul masalahnya dulu biasanya gitu ya. Tapi kita nggak bahas tentang masalah itu ya, bukan masalah yang rumusan masalah dalam sebuah skripsi ataupun karya ilmiah. Tapi di sini memang kita coba bahas berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita ataupun yang kita hadapi dalam keseharian kita. Kenapa kok bisa ada? Terus juga berkaitan dengan ya gimana caranya menghadapi masalah tersebut. Disclaimer dulu, lagi-lagi di video ini saya menyampaikan based on my opinion dan beberapa referensi yang juga saya baca, dan ya tentu saja based on my experience gitu ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman punya referensi lain, cara lain, is okay, nggak apa-apa. Jadi bisa nanti kita saling berbagi, saling sharing cara how to face the problems gitu ya, untuk menghadapi masalah itu sendiri. Oke, beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol tentang masalah gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya saya bertanya, seberapa banyak sih masalah yang teman-teman hadapi dalam setiap harinya gitu? Atau kalau saya ganti pertanyaannya adalah, apakah teman-teman pernah menghadapi yang namanya masalah? Exactly. Jawabannya harusnya iya gitu ya. Ya walaupun ada yang jawab enggak ya itu mungkin kehidupannya baik-baik saja gitu ya. Tapi justru memandang kehidupan yang baik-baik saja bukan berarti kehidupan yang tanpa masalah gitu kan. Dan juga bukan berarti kehidupan yang selalu mencari-cari masalah gitu ya. Karena sejatinya tanpa pun harus kita cari, masalah itu datang sendiri gitu. Iya nggak sih? Kerasa nggak kita? Ya misalnya nih kita dalam kondisi comfort zone, di zona yang nyaman, yang memang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita, dan itu jadi masalah gitu. Atau ada tiba-tiba yang datang dan dia datang bawa masalah gitu kan. Ya bisa jadi kita pernah mengalami hal demikian. Ya ataupun kalau belum pernah ya saya pernah mungkin ya mengalami hal demikian, yang mana ya lagi anteng-anteng ya, lagi di comfort zone, tiba-tiba ada masalah gitu kan. Tapi apakah itu selalu kita salahkan masalah itu? Nah, maka kalau prinsipnya dari saya adalah ya tidak juga gitu. Tidak harus selalu dipermasalahkan masalah itu. Pun ya itu adalah suatu kesalahan, pun ya itu adalah sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Tapi the first thing yang harus kita lakukan adalah menerima, ya udah gitu kan. Kita menerima bahwasanya itu adalah sebuah problem yang memang harus kita hadapi. Walaupun ada opsi lain, misalnya kita mau menghindari, misalnya kita mau melimpahkan masalah itu kepada orang lain, sharing dan lain sebagainya, yaitu dikembalikan ke pilihan-pilihan kita. Tapi setidaknya menurut pandangan saya, di saat teman-teman mendapati masalah ya, jikalau memang itu adalah prioritas yang harus teman-teman tuntaskan segera dan berkaitan secara personal kepada kehidupan teman-teman, ya jalan yang pertama adalah menerima masalah itu, accept dulu gitu kan, menerima masalah itu. Sehingga ketika kita bisa menerima masalah itu, kita bisa menyadari tuh apa sih penyebabnya dan apa sih dampaknya, seberapa prioritas ini untuk bisa kita tuntaskan segera, dan cara memitigasi masalah ini gimana. Apakah kita limpahkan, apakah memang kita berkapasitas untuk menyelesaikannya, atau justru kita mencoba mencari pihak-pihak yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya memang kalau kita mengkaji sebuah masalah itu bakalan panjang sebenarnya, tapi ya saya di sini diskusinya mungkin short saja ya, membahas sesuatu yang dalam keseharian terutama di dunia kampus dan mahasiswa. Mungkin banyak sekali masalah-masalah yang teman-teman hadapi, mulai dari masalah ekonomi ya, terutama apalagi yang belum mendapatkan beasiswa, harus berjuang kuliah, nggak cuma menghidupi diri sendiri tapi bagaimana juga untuk membantu keluarganya. Ada yang seperti itu, dan barangkali finansial adalah masalah kehidupannya gitu kan. Ada juga yang secara finansial udah oke, tapi di kuliahnya itu struggling dengan tugas-tugas yang banyak, struggling dengan
aktivitas perkuliahan yang kadang tidak sesuai dengan scheduling waktu dan sebagainya. Ada juga yang punya problem di organisasinya. Ketika di organisasi banyak people pleaser gitu ya, banyak orang-orang yang dia nggak aktif di organisasi sehingga beban itu menumpuk ke dirinya. Ketika ikut organisasi juga kurang nyaman dan sebagainya. Banyak agenda menyita waktu dan tidak bisa membagi prioritas. Ada yang seperti itu. Mungkin dalam konteks dunia mahasiswa, 3 hal yang saya sampaikan tadi adalah hal yang pada umumnya dirasakan oleh mahasiswa gitu kan. That is a problem gitu kan. Dan memang sejatinya di setiap periode angkatan, di setiap prode zaman, menurut pandangan saya itu selalu terjadi masalah-masalah di organisasi, masalah-masalah di perkuliahan gitu kan, masalah-masalah ketika di perkuliahan, organisasi, dan juga masalah-masalah finansial mahasiswa gitu kan. Itu selalu terjadi dan menurut saya itu tidak bisa kita hindari sih ya. Kita tidak bisa menghindari dari yang namanya masalah. Even teman-teman kalau semisalnya dari ekonomi sudah mampu, sudah mapan, ataupun ketika pelajarannya udah memahami dan menjadi seorang yang jenius, ataupun juga organisasinya aktif, menjadi seorang aktivis dan berprestasi dan sebagainya, pasti teman-teman pernah juga berada pada fase-fase di mana ekonomi sulit. Atau ya walaupun sudah punya finansial yang mumpuni, tapi kadang ada problem juga gitu di bidang finansial itu gitu kan. Ada beban tersendiri gitu kan. Terus kalaupun memang ya teman-teman adalah seorang siswa yang ataupun mahasiswa yang sudah bagus IPK-nya dan sebagainya, pasti pernah berproses di jalur ataupun sesuatu yang barangkali sebelumnya tidak sebagus itu. Ataupun ketika teman-teman adalah seorang aktivis mahasiswa dan sebagainya, pasti pernah merasakan yang namanya gagal dalam berorganisasi ataupun dalam mengelola tim dan di manajemen organisasinya. Yaitu di antara masalah-masalah yang kita hadapi. Kesimpulannya adalah kita sebenarnya tidak bisa menghindar dari masalah itu. Hari-hari yang kita lalui pasti akan ada masalah-masalah, baik itu levelnya kecil, menengah, ataupun masalah-masalah besar. Tapi tentu normally secara kemanusiaan ya, secara manusia kita pasti pengen mengurangi masalah-masalah itu dalam setiap harinya. Walaupun kalau ada yang mengatakan ingin menghilangkan sehingga hari-harinya tidak ada masalah, kayaknya agak mustahil ya menurut saya. Karena memang kalau saya memandang masalah itu adalah bagian dari kehidupan gitu loh. Dan kenapa ini dikatakan bagian dari kehidupan? Ya ketika hari-harimu dipenuhi dengan masalah, ya berarti kamu masih hidup. Iya gitu kan. Karena ya orang-orang hidup lah yang merasakan masalah gitu ya. Tapi kalau sudah selesai kehidupannya ya apalagi gitu kan. Mungkin masalahnya di tempat yang berbeda gitu ya. Di hari perhitungan dan sebagainya. Nah jadi itu yang harus kita pahami dulu. Artinya hari-hari kita memang tidak terlepas dari yang namanya masalah. Tapi bukan berarti konsepnya masalah itu selalu harus kita cari gitu ya. Misalnya kayak hari ini gak ada masalah, bikin masalah gitu, gak gitu juga. Nah, karena memang ada batasan-batasan masalah yang kita terkadang menganggapnya tidak menjadi sebuah masalah gitu. Kayak misalnya kita pengen berangkat di kampus, terus kita jalan naik motor, misalnya berkendara naik motor, terus tiba-tiba di pertengahan jalan minyaknya habis, kita harus dorong gitu ya. Bagi kita mungkin tidak masalah, tapi bagi sebagian orang itu adalah masalah. Yang mungkin sesuatu yang di luar ekspektasinya, yang mungkin itu adalah yang menghambat aktivitasnya gitu. Karena kita sudah mengetahui bisa menghadapi itu, kita sudah bisa mengatasinya, ya bagi kita itu bukan sesuatu yang bermasalah karena tidak begitu berdampak dan it's okay kita menjalaninya saja gitu ya. Ya terkadang ketika kita sudah bisa menerima itu dan ketika kita sudah mencarikan mitigasi solusinya segera, maka yang awalnya menjadi sebuah masalah besar mungkin levelnya akan turun. Atau bahkan yang awalnya seharusnya menjadi masalah tapi bagi kita tidak menjadi masalah. Nah artinya terkadang bagi keseharian yang kita lalui di saat kita bisa menerima masalah itu, maka membuat kita menjadikan masalah itu tidak masalah walaupun kita menghadapi masalah. Paham nggak? Ya jadi karena kita sudah tahu nih, sudah bisa nerima, oh iya kalau ban saya bocor bukan berarti mengeluh adalah solusi sehingga membuat bannya itu bisa nggak bocor lagi gitu ya, bisa menutup menambal ban itu enggak. Ya solusinya bukan hanya menggerutu ataupun kecewa dan sebagainya, tapi melakukan sesuatu dengan ya dorong kek gitu kan, atau minta bantuan teman, atau memang cari bengkel terdekat dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu hal di saat kita memang bisa menerima masalah tadi.
Artinya seperti apapun masalah yang teman-teman hadapi ya terima. Nah, yang pertama kita harus menyadari bahwasanya kehidupan kita memang tidak terlepas dari yang namanya masalah dan ya akan selalu ada gitu kan. Maka dari itu ya jalan salah satunya kita harus menerima masalah itu. Nah, yang ketiga, so how to menghadapi masalah itu ya, how to menghadapi gitu kan, facing the problem gitu kan, menghadapi masalah itu. Jadi dulu saya pernah baca artikel di koran gitu ya. Udah lama banget gitu ya. Koran mungkin sekarang bisa nggak nyari koran yang kertas gitu ya? Agak susah mungkin ya sekarang. Nah, dulu itu di rubrik remaja kalau nggak salah, bagian tengah itu ada artikel. Saya lupa nama penulisnya, tapi saya masih ingat bahwasanya artikel itu membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi masalah layaknya seekor elang gitu ya. Kalau saya mendefinisikannya sih bukan facing the problem like eagles ya, tapi fight the problem gitu ya, bukan menghadapi tapi bagaimana kita bertarung dan betul-betul menerima masalah itu gitu, fight the problem gitu. Jadi bagaimana fight the problem ya, bukan facing the problem gitu ya. Jadi dalam artikel itu dia membuat sebuah analogi cara elang menghadapi masalah yang sering ditemui oleh si elang gitu. Elang kan memang hidupnya di udara gitu, maksudnya dia migrasi terbang mana-mana gitu kan, dan terkadang membuat sarang di tempat-tempat yang ekstrim gitu, sehingga tidak jarang elang itu menemui yang namanya badai gitu dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidup si elang ya, dalam perjalanan terbangnya gitu ya, selalu menemui badai. Nah, sehingga si elang ini memiliki sebuah metode yang cukup ampuh untuk si elang ini ya, untuk terhindar dari badai itu gitu kan. Maksudnya bisa mengatasi badai itu yang bisa menjadi masalah bagi si elang ini hampir di setiap harinya. Jadi yang dilakukan oleh si elang, biasanya kalau saya ngobrol nih saya selalu kasih tebak-tebakan ya, ayo kira-kira apa yang dilakukan oleh elang gitu kan. Apakah elangnya akan ngomong, kamu nanya, kamu bertanya-tanya itu elang zaman now gitu ya. Aduh, toxic. Nah, jadi yang disampaikan bukan yang disampaikan, yang dilakukan oleh elang ketika kita bertemu dengan badai itu adalah elang itu tidak kabur, elang itu tidak turun, elang itu tidak berhenti, tapi elang itu mencoba mengepakkan sayapnya sekuat mungkin sehingga dia bisa berada posisinya itu terbangnya lebih tinggi daripada badai. Dan apa yang dilakukan? What next gitu kan? Apa yang dilakukan selanjutnya oleh elang? Elang itu terbang melewati badai itu. Nah, jadi dia tidak menghindar gitu, nggak cari celah ke kanan ke kiri atau menggocek badai gitu ya. Itu elang profesional mungkin ya gitu. Atau dia singgah dulu ke kosan temannya misalnya, atau dia kayak diem dulu gitu kan. Nah, itu analogi yang disampaikan di dalam artikel di koran tersebut yang saya baca udah long time ago ya, udah lama banget gitu ya. Sampai saya lupa tahun berapa bacanya itu. Dan kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, memang di saat kita menghadapi masalah itu banyak pilihan yang bisa kita ambil. Terkadang kita memilihnya dengan tidak sadar gitu ya. Contoh kayak gini, kita dihadapi masalah yang besar, terus kita panik, terus kita depres ataupun sedih, sehingga membuat kita kayak kok berat sekali dan ya udahlah, saya mau healing dulu aja gitu kan. Tidak mau memikirkan masalah ini, biarin aja lah dulu gitu kan. Ada yang memang memilih kayak gitu karena udah merasa berat yang ya udahlah gitu kan. Ada yang memang nggak mau tahu aja gitu kan. Ada yang memang mencoba melimpahkan segala keluh kesah masalahnya dan sebagainya. Lagi-lagi itu adalah pilihan, itu adalah pilihan. Tapi ketika kita mencoba mereferensi daripada artikel yang pernah saya baca itu, menghadapi masalah atau fight the problem like eagles, itu bagaimana kita mencoba menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan kita, apalagi masalah itu berkaitan dengan personal kita ya, karena memang masalah ini banyak banget ya, ada masalah orang juga kadang dilimpahin ke kita gitu kan. Ya kita harus memilah-milah juga sih masalah itu mana yang prioritas untuk kita tuntaskan, mana yang memang itu bukan masalah kita sebenarnya gitu kan, karena memang kita pengen ikut campur aja masalah orang, jadinya cuma masalah juga buat kita. Nah jadi itu. Jadi setelah teman-teman menerima masalah itu, ya teman-teman bagaimana juga bisa berani menghadapi masalah itu, gitu kan? Karena lagi-lagi kalau kita selalu memilih untuk menghindar dari masalah,
Pertanyaannya adalah sampai kapan? Yang mana setiap hari masalah terkadang datang, artinya kayak tugas deadline gitu. Kalau kita nggak dikerjain terus, ya numpuk gitu. Makanya tidak heran ya di beberapa negara maju sana, bahkan tingkat bunuh diri ataupun hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Salah satunya adalah karena depres, tekanan tinggi, terlalu numpuk masalahnya, nggak diselesaikan gitu kan. Sehingga ya akhirnya karena kurang iman ya udah selesai aja menyelesaikan dirinya sendiri gitu kan. Saya nggak berharap sih teman-teman melakukan hal tersebut gitu kan, karena sejatinya sangat merugi sekali rasanya ya kita mengakhiri dengan cara yang seperti itu gitu kan. Kalau saya memahami ya dalam Islam, ya ini terlepas yang nonton Islam atau non Islam gitu ya, tapi saya memahami dalam Islam itu manusia itu dititipkan beban atau dititipkan masalah tidak melebihi daripada kapasitas dirinya. Jadi kalau misalnya nih hari ini teman-teman menghadapi masalah yang begitu besar, yang membuat teman-teman kayak rasa-rasa nggak kuat gitu ya, artinya pada momen itu teman-teman sedang diuji, sedang lagi ujian untuk naik tingkat gitu. Karena sesuai kapasitas dong. Kalau memang masalahnya berat, berarti teman-teman sudah berada di level yang berbeda dari yang kebanyakan orang-orang lainnya yang mungkin masalahnya nggak sampai ke level kayak gitu. Ibarat hari ini teman-teman mungkin mayoritas mungkin udah mahasiswa. Coba bandingin soal ujian nasional atau misalnya ujian akhir anak SD sama ujian akhir mahasiswa semester 8 gitu. Beda gitu. Taraf dan bobot soalnya itu beda. Dan memang sesuai dengan kapasitasnya. Begitu juga hari ini ketika teman-teman menghadapi masalah yang berat, berarti teman-teman ada di kelas berat. Kayak gitu. Jadi itu memaknai masalah dan tentu gimana caranya bisa lulus, hadapi. Ya ketika kita menghadapi ujian dalam sekolah kita ya, bagaimana cara kita bisa lulus? Ya hadapi ujian itu. Kita jawab soalnya dan ya udah kita tunggu hasilnya setelah itu lulus nggak lulus. Yang uniknya adalah masalah ataupun ujian dalam kehidupan yang berbentuk masalah ini, dia parameternya tidak seobjektif seperti kita ujian tulis ataupun ujian di sekolah-sekolah yang bisa dinilai dari nilai kuantitatif gitu. Tapi justru masalah-masalah kehidupan, cobaan-cobaan dalam kehidupan ini, ujian-ujian dalam kehidupan itu penilaiannya secara kualitatif dan memang kita tidak bisa mengukurnya secara kuantitatif. Misal kayak gini, kalau misalnya menghadapi masalah dalam seminggu ini saya menghadapi 7 masalah, terus ketika saya mencoba menghadapinya ada yang terselesaikan, ada yang tidak terselesaikan, sehingga menimbulkan pertanyaan, artinya saya lulus gak nih dari masalah ini? Iya kayak gitu kan, kalau secara kita mau uji secara kuantitatifnya dan kita menghitung nih dari 7 masalah itu mana yang terselesaikan, mana yang tidak terselesaikan, berapa jumlah yang selesai, berapa jumlah yang tidak selesai. Nggak kayak gitu hitungnya sebenarnya. Tapi hitungannya adalah proses yang kita lalui dalam menghadapi masalah itu. Oke, kalau misalnya ketujuh-tujuhnya masalahnya selesai nih. Tapi dalam prosesnya kita melakukan kecurangan-kecurangan ataupun kita membuat kezoliman ataupun kita menzolimi orang lain untuk menuntaskan masalah-masalah yang 7 itu. Dan itu artinya sebenarnya kita tidak betul-betul menuntaskan masalah, tidak betul-betul menghadapi masalah, tapi justru menimbulkan masalah lain gitu kan. Ketika kita berproses menghadapi masalah itu dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Ini kebenarannya standarnya adalah kebenaran aturan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita ataupun aturan di agama kita misalnya gitu ya, tindakan-tindakan yang kita ambil ketika itu melanggar nilai-nilai norma agama kita ataupun aturan di sekitar kita, berarti itu adalah proses yang tidak benar dalam menghadapi masalah dan itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru yang bahkan bisa lebih berat lagi gitu. Nah jadi masalah ini parameter dihitungnya tidak sekedar parameter kuantitatif karena agak sulit ya kita melihatnya secara kuantitatif. Tapi kualitatifnya bisa kita rasakan gitu. Walaupun dari 7 masalah yang kita hadapi dalam seminggu itu yang terselesaikan cuma 1, yang 6 lagi ya memang ya udah kita berpasrah aja karena sudah berikhtiar dan ternyata memang tidak solve gitu ya. Dan artinya ya kita menerima gitu kan, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah menjadi momen pembelajaran dan sebagainya. Dan itu
akan lebih berdampak terhadap kepribadian kita gitu. Jadi seseorang yang berhasil dalam menghadapi masalahnya bukan berarti menyelesaikan masalah itu solve dengan sendirinya begitu saja, enggak. Tapi bagaimana dia berani menerima kalau memang dalam posisi itu dia bersalah, dia menerima kesalahan itu dan ya mencoba mencari solusi ataupun berusaha gitu ya terkait kesalahan itu, maka itu yang namanya proses. Dan itulah yang membuat seseorang bisa matang dalam berkehidupannya. Ini pandangan dari saya gitu kan, secara kualitasnya meningkat gitu kan. Nah jadi kayak gitu sih ya. Fight the problem like an eagles. Ketika dia bertemu dengan badai, dia tidak menghindar, dia tidak menjauh, tapi dia terbang lebih tinggi dari badai itu dan akhirnya dia bisa melewati yang namanya badai itu. Nah kira-kira kamu gimana nih? Apakah siap untuk menjadi elang-elang berikutnya gitu ya? Yang hari-harinya dipenuhi dengan badai, tapi mencoba terbang lebih tinggi dari badai itu untuk bisa melewatinya. Banyak tips sebenarnya, tapi salah satu tips yang pengen saya sampaikan adalah itu bagaimana teman-teman menentukan tujuannya. Ketika tujuan teman-teman itu besar, tinggi, dan luar biasa, dan tentu untuk mendapatkan itu butuh proses dan pengorbanan yang besar juga, maka biasanya ketika dihadapi sama masalah nih, kita banding aja nih, mana lebih besar tujuan kita sama masalah kita. Kalau lebih besar tujuan kita, berarti sayap kita lebih besar sebenarnya. Tinggal kita kepakkan saja untuk kita lebih tinggi lagi daripada masalah itu. Artinya ya kalau masalah segini mah belum ada apa-apanya ketimbang tujuan saya di masa depan nanti gitu ya. Terkadang ya kita nggak tahu tujuan kita apa, terus kita nggak tahu mau kemana, kita flow aja kehidupannya. Di saat ada masalah ya udah kita langsung, wih berat sekali masalah ini gitu kan, karena kita nggak ada sesuatu yang mendorong kita untuk go ahead. Kadang kayak gitu. Dan itu yang pernah saya coba ya, ketika tujuan kita besar, masalahnya juga besar, kita banding nih, mana lebih besar tujuan saya daripada masalah saya. Ternyata besar tujuan saya gitu, sehingga membuat ya udah pass the problem jadinya gitu kan, mengepakkan sayap lebih tinggi kayak gitu. Ya tapi dikembalikan lagi sih, itu adalah pilihan. Kehidupan ini adalah pilihan. Bagaimana cara teman-teman menghadapi masalah juga adalah pilihan, bukan karena orang lain. Saat teman-teman menghadapi masalah, jangan sampai cara itu teman-teman lakukan karena orang lain. Teman-teman bertindak seperti itu karena orang lain gitu kan. Jangan. Justru ketika itu yang teman-teman lakukan, takutnya nanti pada level ketergantungan, kalau orang lain nggak ngasih instruksi, teman-teman nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan itu agak menghabiskan energi jadinya ketika teman-teman udah di fase ketergantungan, harus dari orang dulu baru kita mau ngerjain gitu ya. Terus atau nanti teman-teman akan menemukan sesuatu yang namanya kekecewaan. Karena ketika yang lain itu ngasih instruksi dan ternyata teman-teman lakukan dan tidak berdampak, akan timbul kekecewaan gitu kan. Bukan berarti di sini saya mengatakan untuk tidak mendengar apa kata orang ya, tetap gitu kan. Tetap kita mendengar, tapi kita memfilter dan jadikanlah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita putuskan, bukan karena orang lain. Kalaupun memang orang lain memberi masukan, ya sama kayak saya di awal tadi kan udah nyampein tuh, masalah itu bagusnya dihadapin, terus bagaimana kita berani untuk mencoba menghadapi masalah itu. Yang pertama diterima dulu ya, diterima bagaimana kita berani menghadapi masalah itu, dan kita juga bisa pass the problem atau fight the problem like an eagles gitu ya. Dan juga kita tipsnya salah satunya adalah menentukan tujuan yang lebih besar daripada masalah itu gitu kan. Nah itu kan saya memberi informasi itu kepada teman-teman. Ya itu kenapa saya ngomong kayak gitu, karena ternyata itu bekerja di diri saya dan it's okay gitu kan. Dan kenapa saya sampaikan di sini, barangkali akan cocok juga untuk teman-teman. Tapi lagi-lagi tidak semestinya teman-teman melakukan hal tersebut itu karena apa yang saya katakan, enggak. Tapi karena pilihan teman-teman gitu. Sehingga pun nanti ketika itu tidak berhasil pada diri teman-teman, teman-teman tidak akan merasakan yang namanya kecewa dan menyalahkan hal eksternal gitu. Tapi teman-teman bisa menjadi evaluasi diri. Oh iya, ternyata cara itu nggak cocok buat saya harus cari cara lain yang itu akan sesuai dengan tipe saya gitu. Nah gitu, sehingga momen belajarnya akan lebih banyak, learning momennya akan lebih banyak dari experience yang teman-teman lakukan. Nah jadi kayak gitu ya. Selamat menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Artinya ketika teman-teman menghadapi masalah, teman-teman masih hidup gitu ya. Dan juga mudah-mudahan ya bisa semakin berkurang nih dalam setiap hari masalah-masalahnya.
Good luck teman-teman, semangat tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin atau yang sudah merekomendasikan video ini kemana-mana. Semoga manfaatnya juga ngalir. See you.